keping, 2 keping, 4 keping, 5 keping gitu ya. Itu sangat berarti dan sangat berguna bagi teman-teman kita yang lagi kena musibah. Jangan lihat agamanya, kita kemanusiaannya ya, insya Allah. Bang Gatal, syukron Bang Gatal, jazakallah khairan kasiran. BCA BNI, Bank BNI, atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali, 51770. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya. Nanti bulan depan saya ke Pekanbaru. Ayo teman-teman Aliteng, silakan naik ke atas ya. Yuk. Banyak kali di bawah ini Oten. Kenapa nggak mau naik kalian? Makasih Kang, sama-sama. Biasanya kalian ini pemberani naik gitu kan ya. Kenapa kalian enggak? Bang Juma mungkin lagi rekaman lagu yang baru, akan yang mungkin tahu kalau Bang Juma punya lagu-lagu. Iya, punya. Ini tema yang sangat menarik loh guys. Pak Pendeta, aduh Pak Yunus malah ngajak PK. Enggak PK. Akang buka koma. Yuk teman-teman Kristen silahkan naik ke atas. Ya, diskusi dengan santun, sopan. Jangan ada caci maki atau hujatan yang nggak enak didengarnya ya. Banyak yang nonton, banyak pejabat yang nonton juga. Ya, jadi kalian jangan ngehujat atau jangan apa-apa, sopan aja. Kita saling bertukar ilmu ya. Bang Andi, naik Bang Andi. Oh, akun baru ya. Den, syukron Den. Bang Andi naik Bang Andi sini. Gantian mau bikin kopi. Oh, kok noise ya Bang Andi? Ini Bang Andi asli bukan? Ada apa ini ya? Loh, kok Bang Andi ini akun mana ini? Akun yang lama banget. Pertama-tama aku bikin TikTok ini. Dan HP yang Samsung saya bawa. Beda sama HP yang satu. Oh, belum moderator yang ini ya? Kang, aku mau nanya Kang. 10.000 satu pertanyaan. Kira-kira apa yang kita rasakan saat tidak merasakan sesuatu? Kebas. Kedua gitu ya. Kenapa kalau pagi itu ya habis sarapan itu perasaan itu harus menuju tempat yang khusus begitu? Kenapa ya? Ya pasti harus buang air besar kalau baru bangun. Nah pertanyaannya, kenapa hal yang ini tidak bisa diwakilkan? Karena yang merasakan diri sendiri kalau diwakilkan, iya lah, aing. Bisa nggak itu diwakilkan gitu loh? Nggak bisa, kalau itu khusus itu nggak bisa diwakilkan. Ayo teman-teman di report rame-rame bikin pertanyaan kok kayak gitu. Kenapa Res? 270. Apa itu? Ini KFC. Kebanyakan itu. Banyak. Apa itu? Gua nggak makan. Gua mau makan yang bawa di Garut tadi. Saya jangan. Saya ini aja es apa gitu. Es latte. Saya es latte.
liur lain heueuh. Bang Gatal, syukron jazakallahu khairan. Biasanya suka ada yang ngasih parcel gitu kan, sekarang lupa kayaknya nih ngasih parcelnya ke papi kayaknya. Mereka ramai itu pada di bawah. Ya iyalah nggak ada suara, orang cuma gitu doang. Ya pasti nggak ada suara, adek gua itu ngamuk. Oke, siap Gurunda. Orang cuma gini doang. Nggak ada suara, mic yang disalahin. Si Kores mah pesan makan juga ripuh. Kores banyak kali ini. Kores dasar. Itu sampai debat, coba mau pesan makan juga sampai debat sama si Kores mah. Bener-bener. Yuk sambil di tap-tap layar guys, tap-tap layar, posting ulang dan di share-share ya. Oke, yuk. Ini ya judulnya, ini kan tadi guru udah ngetiknya, coba dibaca lagi, takut salah. Poten sembah Paulus, itu kan ya. Betul ya teman-teman. Nyembah sama sembah bedanya apa sih? Sudah benar, ya betul, oke, ya benar Kang, oke. Oke aja pokoknya semuanya. Poten nyembah sama sembah beda nggak? Tulisannya beda, maknanya sama, nggak sama. Oh, oke. Jadi pengennya yang sembah apa nyembah? Cok, pengennya yang mana? Yang sembah apa yang nyembah? Sana aja, salah ngetiknya itu, benerin. Nyembah. Yang bener sembah aja Kang. Sarwawe Kang, nyembah. Biar kalian ada kerjaan ngetik. Padahal sama aja ya. Banyak kali protes kalian ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya udah gantilah. Saya ikutin kemauan kalian. Nah, udah nggak usah typing. Selamat malam. Kayak kores aja kalian. Diperdebatkan. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Intinya kita jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, jangan ada tendensius kebencian terhadap satu sama lain ya. Kita di sini mengedukasi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini ya dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang barat ya. Jadi jangan sampai agama barat ini bebas berkeliaran di Indonesia ya, nggak boleh. Karena agama barat ini yang dibawa oleh orang barat ini nggak jelas. Jangankan agamanya, kitabnya aja nggak jelas, tapi bukan agama sih, sekte itu. Nggak jelas. Siapa yang bikin kitabnya? Matius, Lukas, Petrus, Yohanes, itu tuh nggak ada validasi dari Yesus, nggak ada validasi dari Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu wahyu dari Tuhan? Ataukah hanya karangan semata, hasil dari penelitian sejarah, ini kayak gini, bisik-bisik tetangga gitu ya? Atau emang benar ini hasil dari gibah ya, ditulisnya hasil dari gibah. Bahaya kalau hasil dari gibah, dari gosip ya, dari gosip. Ada gosip nih di sini, bla 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 gitu, ternyata ini gini nih. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai terjadi, bahaya itu. Aduh, pegal. Tapi masih kuat kok. Walaupun bolak-balik nyetir capek, akang mah kuat. Masalah nyetir mah. Jangan sampai disuruh ngangkat koper. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan ngeklik love orange ya. Semoga perjuangan kalian juga dicatat oleh malaikat ya, menjadi ladang pahala untuk nanti di akhirat. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amai. Alhamdulillah baik. Ini Oten malu-malu kucing ya, masih ngintip gitu. Yuk naik Ten sini Ten, kita diskusi, kita berbagi wawasan ya tentang agama kalian ini seperti ini loh. Ternyata agama kalian itu, agama kita itu kata mereka ya, ajaran kasih, si paling kasih gitu kan. Tapi kata Yesus, kalau ingin menjadi murid Yesus harus membenci keluarga, istri, anak, mau laki-laki maupun perempuan ya. Kalau ingin jadi murid Yesus harus dibenci itu semua keluarganya. Jangankan teman, keluarga aja harus dibenci. Itu kata Yesus di Bible ya, bukan kata saya nih. Itu kata Yesus. Ada lagi, kalau misalkan nggak mau menjadi muridku, nggak mau menjadi seteruku, bawalah mereka ke sini dan bunuhlah mereka di depan mata kepalaku. Kejam kali. Arah itu, saya yakin itu bukan Yesus yang ngomong. Saya yakin itu Paulus itu. Itu Paulus. Masa Tuhan mengajarkan membunuh? Makanya ini judul benar. Oten nyembah Paulus.
pelajaran si paling kasih tapi nggak beres. Yang mau syahadat itu, yang orang China itu insya Allah besok, karena Pak Hajinya pada di Mizwarnya lagi ada syuting, kosongnya itu besok kosong nggak ada syuting, jadi insya Allah besok ketemu Pak Haji Deddy Mizwar, insya Allah syahadat di sana ya, kita bawa ke sana insya Allah. Padahal mau Waalaikumsalam warahmatullahi, mau Natalan tapi banyak berbondong-bondong syahadat. Kemarin di Bandung ada yang syahadat, masya Allah tiap hari guys yang syahadat itu. Jadi makin kesini itu mereka itu makin terguncang imannya itu. Apalagi dengan adanya perdebatan seperti ini, waduh. Penjelasan dari Gurunda itu masuk di akal mereka. Jangan salah loh guys. Bidikan kita itu bukan lawan debat kita, tapi netizen atau Kristen-Kristen yang mau belajar, yang mau mencari kebenaran. Banyak yang kayak gitu. Mereka itu secara tidak langsung mendengarkan gitu kan, tapi nggak typing, nggak naik ke atas, cuma ingin tahu kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya mualaf, syahadat, masya Allah kan ya. Apalagi kita sekarang bersinergi dengan salah satu ini ya, organisasi, masya Allah, Bina Mualaf Center. Jadi nanti kalau ada yang mualaf nih butuh bimbingan atau butuh apa-apa, nanti ada disediakan pesantren khusus untuk mualaf, insya Allah. Di situ dibimbing, di situ dikasih pelajaran tentang Islam, masya Allah kan, keren. Dipungut biaya enggak, gratis itu buat para mualaf ya, insya Allah. Dari mana itu bisa membiayai atau bisa ngasih makan para santri yang mualaf? Ada, rezeki pasti ada. Allah itu pasti akan ngasih rezeki ya. Nggak tahu jalannya dari mana. Mantap Akang, bukan Akang yang mantap. APII, semua umat muslim dan BMC. Semoga dimudahkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo buat teman-teman Kristen, jangan takut, jangan malu, silahkan naik ke atas ya. Kalian jelaskan, kalian itu ternyata menyembah Paulus, bukan menyembah Yesus. Yesus mengikuti hukum Taurat, Yesus mengikuti adat istiadat atau budaya Yahudi, Paulus enggak. Kata Paulus, Galatia 2 pasal 21, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, maka Gatot atau gagal penyaliban Yesus, kematian Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang di TikTok, yang di YouTube. Masya Allah, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi Gurunda salah, malam. Sampai pagi hari ini maksudnya. Sampai pagi, oke. Ya. Salah dengar lagi sampean kan. Bang Juma, aku mau nanya Bang Juma. Ya, silakan. Pekerjaan apa seseorang itu yang nggak bisa diwakilkan? Pekerjaan apa seseorang nggak bisa diwakilkan? Naiki mamaknya anak-anak kah? Nah, itu Kenapa lari ke situ sih? Ada. Itu masih berdua itu. Satu lagi. iya kan? Jambang. Buang air besar. Iya. Tapi saya biasa kalau mau buang air bom yang wakili. Bonbon tersisa kita yang menyamang. Masya Allah. Masya Allah. Ayo naikkan bom.
kemarin Bom ada ke WA ke Bang Hadi, Assalamualaikum Bang Hadi katanya. Terimalah saya katanya, saya kan butuh ini katanya, butuh apa Bang Hadi kemarin tuh nge WA kasihan. Aduh, nggak usah. Jangan ngomongin lah, kasihan. Kasihan Garuda, bener kasihan loh Garuda. Oh iya? Iya, tersisih. Serius? Iya, tersisihkan dia sekarang, tersisihkan dia. Oh kono. Suruh aja ke sini kalau gitu. Suruh ke Coba aku Bang Hadi telepon WA. ya. Coba aku telepon dia, suruh ke sini. Kasihan bener-bener. Halo sayang, di mana Kina? Di mana? Yuk bantu di tap-tap layar di gaspol ya. Tembusin sampai 100k dulu ya teman-teman ya. Di posting ulang, di share dan laporannya di gas ya. Biar kuat nih komalnya nih. Kita undang Pak Bom Bom di sini ya. Ini seru nih kalau ada Pak Bom Bom di sini nih. Kasihan dia itu, lagi terpuruk dia itu sekarang. Pak Bom Bom tuh. Seru nih kalau ada Pak Bom Bom guys. Hadir Kang, siap. Nah gitu, ketawa jangan marah-marah mulu. Sampurasun rampes. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dengan kata lain siapa yang tidak beriman kepada Quran, maka Allah biarkan iblis menyesatkan dia, maka iblis akan selalu menemaninya. Ini jadi patokan kita sebagai umat Islam. Al-Quranul Karim surah As-Sukruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapapun yang berpaling dari pengajaran Allah, maksudnya setelah datang Islam kepada mereka, dikabarkan Islam itu, disampaikan Al-Quran kepada mereka, tapi mereka menolaknya, maka Allah biarkan mereka itu disesatkan oleh iblis, dan iblis akan menjadi teman setianya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada hal menarik sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Al-Quran itu ditolak, maka Allah kemudian mengatakan sepantasnya orang-orang yang menolak Al-Quran itu ya sesat, kata Allah. Karena mereka yang menginginkan kesesatan itu, mereka yang mau untuk sesat dari jalan Allah. Mereka menolak kebenaran-kebenaran yang sudah kita sampaikan. Mereka menganggap bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu hanyalah sebatas tanda gurau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang-orang ini dengan sepantasnya mereka sesat, kata Allah. Bersyukurlah kita para sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, karena kita menjadi umat yang taat kepada Allah, mendengarkan kemudian Al-Quranul Karim, dan mencoba untuk membersihkan diri kita dari kehilafan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Satu kebanggaan kita sebagai umat Islam adalah bahwa kita tidak menjadi penganut sebuah agama, di mana agama yang kita anut itu berasal dari pengajaran sebuah kitab yang bukan diperuntukkan untuk kita. Kita menjadi Islam itu dikarenakan memang Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita, petunjuk bagi siapapun. Orang-orang yang tidak dikunci hatinya,
orang-orang yang tidak dibutakan matanya, orang yang kemudian pendengarannya tidak dikunci oleh Allah, akan senantiasa ada rasa penyesalan ketika melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan. Berbeda dengan saudara-saudara kita, Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Kenapa? Karena mereka memang sudah pantas untuk sesat. Nah, jauh daripada itu, ada dalil di dalam materi-materi lintas agama yang membuat saya itu bersedih. Saya bersedih, Bang Suma itu sedih. Kenapa sedih? Karena kurangnya orang yang menyadari kekuatan dan cakupan daripada dalil kitabnya sendiri, di mana hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya menjadikan mereka untuk sadar. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa kemudian kita anggap sepele. Ketika Allah mengunci hati mereka, kebenaran apapun yang sampai kepada mereka, mereka tidak indahkan. Khatamallahu ala qulubihim. Ada dalil di dalam Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita pinjam dalil ini untuk kita kemudian mendudukkan perkara yang ada pada saat itu, bahwa apa yang dicatat di dalam kitabnya saudara kita ini bukanlah ucapan Yesus kepada non-Yahudi, bukan juga ucapan Yesus kepada orang-orang Athena atau orang Romawi, tapi ucapan Yesus ini diperuntukkan untuk kaumnya Bani Israel. Artinya Bani Israel yang menjadi cakupan muridnya itu dilarang memberikan barang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya bahwa kita orang Indonesia atau kita orang di luar daripada Bani Israel, ketika kita ingin mengambil pengajaran dari ajaran Yesus, misalnya ingin menjadi pengikutnya, kemudian kita ingin mengatakan kita keluar dari agama ini, lalu kemudian kita masuk ke dalam agama yang mereka sebut Kristen, kita harus mikir 1000 kali. Kenapa Yesus tidak menyebut pengikutnya dengan sebutan Kristen? Sedangkan Yesus melarang muridnya kemudian memberikan mutiara dan barang kudus itu kepada anjing dan babi. Adalah tidak mungkin kalau Yesusnya melarang murid-muridnya memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi, lantas kemudian ada orang yang lolos di luar Bani Israel bisa mengaku sebagai pengikutnya. Bagaimana mungkin mutiara itu bisa mereka dapatkan? Bagaimana mungkin barang-barang yang kudus itu mereka bisa temukan? Sedangkan perintah Yesusnya kepada kaumnya Bani Israel melarang melemparkan barang-barang kudus dan juga mutiara kepada non-Israel atau Israel yang adalah angkatan jahat. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika berbicara barang kudus, ada banyak dalil di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi yang berbicara tentang itu. Semisal kita lihat di dalam kitab Ulangan misalnya, salah satunya di kitab Ulangan atau di kitab Bilangan. Ternyata yang dimaksud kemudian dengan barang-barang kudus itu adalah betul-betul barang yang sakral. Contoh di dalam Bilangan 3:28,
barang-barang yang dimaksud barang-barang kudus itu adalah barang-barang yang berada di dalam bait suci atau sinagoge. Barang-barang yang ada dalam sinagoge ini itu dilarang kemudian diberikan kepada anjing. Kemudian dalam Bilangan 4:15, barang-barang kudus ini kalau disentuh maka orang bisa mati. Pertanyaannya, apakah barang-barang ini ada di agama Aliteng? Kalau ada berarti mereka diberikan barang kudus. Tapi kalau tidak ada, berarti mereka tidak mendapatkan barang-barang kudus milik Yesus dan kaumnya. Satu contoh di dalam Bilangan 4:20, janganlah orang kehat masuk ke bait suci atau di kemah suci melihat barang-barang kudus meski sesaat saja, sebab bila mana mereka melihat barang-barang kudus itu meski sesaat, maka nanti mereka akan mati. Apakah barang itu ada di gereja? Apakah barang-barang itu ada di tempat ibadahnya saudara kita Kristen? Tentu tidak ada. Berarti barang-barang kudus itu betul-betul tidak dilemparkan, tidak diberikan oleh Yesus atau murid-murid Yesus kepada bangsa Yahudi dan juga bangsa Athena. Lalu apa itu mutiara? Nah ini, jangan kau melemparkan barang-barang kudus. Ternyata barang-barang kudus itu betul-betul barang. Betul-betul barang. Entah itu sarung, entah itu teplak meja, entah itu tempat cuci tangan. Kalau orang Bugis bilangnya kobokan. Yang pasti barang-barang ini disebut barang-barang kudus, yang kemudian tidak boleh diberikan kepada anjing. Nah, pertanyaannya, apakah barang-barang itu ada di gereja? Barang yang apabila dilihat orang bisa mati. Ada nggak barang itu kira-kira? Saya belum pernah mendengarkan ada barang-barang kudus di gereja seperti sakralnya barang-barang kudus yang dimaksud dalam agama Yahudi. Kemudian yang disebut mutiara jangan kau berikan kepada babi itu ternyata ilmu. Mutiara itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Taurat, hikmat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ilmu, hikmat, pengetahuan itu diterangkan dalam Amsal 13 nomor 13 sampai 15 bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memperoleh kepandaian. Apa itu? Itulah yang disebut mutiara. Jangan kau memberikan, jangan kau melempar barang-barang kudusmu dan juga mutiaramu kepada anjing dan babi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita Kristen? Ini serius nanya, apakah mereka kemudian diajarkan untuk pandai memahami tentang Taurat? Nah, itu dia masalahnya. Karena di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 1:19 dikatakan begini, karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Nah ini kalau kecerdasan dihapuskan, kemudian kemampuan berpikir cerdas itu juga dilenyapkan, apakah orang itu masih bisa pintar, cerdas? Kang, kalau kepintaran diambil, kecerdasan dicabut, apakah orang itu menjadi pintar? Tidak. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah itu pintar. Pintar itu. Katanya tadi kecerdasannya dicabut. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya pintar itu. Nggak dicabut kepintarannya berarti. Kan dicabut kepintarannya. Maka ketika ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. 1. Karena kecerdasan sudah dicabut, berarti tidak ada mutiara pada orang tersebut. Ketika ditanya, apakah Yesus melarang orang meniadakan kemudian hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil? Yesus melarang meskipun meniadakan hal terkecil dari hukum Taurat.
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, menurut Yesus orang itu akan menempati tempat terhina. Sudah tidak ada. Tetapi kalau kecerdasan itu dicabut, alias mutiara itu tidak diberikan kepada babi dan asu, maka orang itu tidak akan pernah berpikir. Malah dia bangga menghapuskan semua hukum Taurat. Orang pada sadar. Padahal kemudian dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Tetapi karena kecerdasan alias mutiara itu tidak ada sama mereka, maka justru sebaliknya. Mereka menganggap bahwa dengan meniadakan hukum Taurat, mereka memperoleh hidup yang kekal. Kenapa bisa demikian? Karena kecerdasan alias kepandaian, alias kepintaran, alias ilmu pengetahuan itu tidak diberikan kepada mereka. Gitu. Malah dicabut. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Malah mereka menganggapnya Tuhan, padahal Tuhan itu maha tahu, maha berkuasa, maha kuasa. Tapi karena kepandaian alias mutiara tidak diberikan kepada mereka, maka mereka tidak paham tentang hal tersebut. Ya kan? Bapakku lebih besar daripada aku. Itu Yesus sampaikan seperti itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan mukjizat, kekuatan tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itulah semua yang telah bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa, atau Bapa lah yang telah mengutus aku. Tapi menurut mereka Yesus itu Tuhan. Kenapa? Itu tadi tidak diberikan mutiara kepada mereka. Maka seketika tidak ada mutiara diberikan kepada mereka, yaitu kepandaian, kecerdasan tentang hukum-hukum Tuhan, tidak ada barang-barang kudus diberikan kepada mereka, maka inilah akibatnya. Kenapa Yesus mati? Oh, itu yang mati sisi kemanusiaannya, katanya. Lalu sisi keilahiannya mana? Sisi keilahiannya mana ya? Ke surga. Ya, dia mengampuni dosa. Padahal Yesus sendiri berkata, Bapa ampunilah dosa mereka karena mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Terus kalau misalnya tidak ada mutiara diberikan kepada mereka, tidak ada barang-barang kudus diberikan kepada mereka, tapi benarkah Yesus menganggap mereka ini anjing dan babi? Ini pertanyaan serius nih. Pertanyaan serius. Kemudian kalau misalnya tidak diberikan mutiara, tidak diberikan kepandaian, lalu mereka berhukum dengan hukum apa? Contoh ya, mereka berhukum dengan hukum apa dan dari mana, untuk siapa, mau kemana, dari mana? Ketika orang-orang Yahudi diajarkan, sunatkanlah dirimu. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, itu hukum Tuhan. Ada hukum di tengah mereka, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini pertanyaan. Ini hukum yang ini hukum dari mana ini? Hukum dari mana larangan bersunat ini? Saya serius bertanya. Dari Paulus. Nah, dari Paulus. Jadi Paulus ini sebenarnya siapa bagi mereka? Karena perintah Tuhannya sunat. Perintah Tuhan sunat. Barang siapa yang tidak bersunat, bunuh. Kejadian 17:14. Tapi kemudian Paulus datang mengatakan, kalau kau sunatkan dirimu,
maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sekarang saudara-saudara kita Kristen berhukum kepada hukuman Tuhan, hukum Tuhan, atau berhukum kepada hukum Paulus? Lalu ada dalil, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini yang mengajarkan agar jangan bersunat ini siapa ini? Tuhan Paulus. Saya serius nanya. Tuhan Saya serius nanya. Gurunda. Paulus, Gurunda. Ya, kita tunggu teman-teman kita untuk iya. kemudian menjawabnya. Karena gini, Yesus pernah melarang, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Bapa dalam bahasa Yunaninya di situ disebutkan dengan sangat jelas pater. Pater dalam bahasa Yunani. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang ada di surga. Dalam bahasa original teksnya disebut pater. Dan Paulus juga di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi bapakmu. Bapak di situ juga pater. Ini pertanyaan serius. Ketika Yesus mengatakan janganlah kau menyebut siapapun di bumi ini sebagai bapakmu, Paulus justru tampil ingin disebut sebagai bapak. Dan sebagai bapak, Paulus berhasil memberikan ajaran-ajarannya kepada saudara-saudara kita Oten, sehingga Oten itu mentaati perintah Paulus, karena Paulus itu adalah bapak. Ini pertanyaan, apakah kemudian saudara-saudara Oten kita ini justru menyembah kepada Om Paul? Mereka lah yang wajib menjawabnya. Silakan. Karena mutiara nggak diberikan kepada mereka, maka mereka bikin sendiri. Ingat, barang-barang kudus itu adalah barang benar-benar barang-barang benda, entah itu cincin, entah itu dudukan lilin, entah itu kaki dian, entah itu mimbar, entah itu terompah, entah itu dua loh batu. Yang pasti kalau melihat barang-barang kudus itu, meskipun hanya sesaat, bisa mematikan kelompok-kelompok manusia tertentu. Apakah barang-barang kudus itu ada di gereja? Kalau tidak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kuncinya. Jangan kau memberikan barang yang kudus. Nah, kalau mereka ini adalah benar-benar kelompok Yesus, periksa di gerejanya, apakah ada barang-barang kudus di situ? Nah, sementara barang-barang kudus itu nggak boleh kemudian disentuh oleh orang yang tidak bersunat. Diam. Gimana ini? Itu di 1 Korintus 4 berapa? 4:15 ya, Gurunda, Yesus mengaku Bapa di dalam Kristus. Paulus. Paulus menjadi Bapa. Iya, kenapa Ki Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah onde-onde? Irfan Kristen, Muslim. Sehat Bang Juma? Iya, sehat. Alhamdulillah, makasih. Abang Irfan sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis makan, Bang? Alhamdulillah sudah. Makan apa? Tumis ubur-ubur. Saya lihat kontennya Bang Juma selama di Facebook, kalau masa dengar kontennya, ya alhamdulillah. Selama saat tidur apa setiap saat lalu Bang Juma, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya telinganya masih kuat mendengarkan orang marah. Ya. Itu aja Bang yang disampaikan. Di mana di YouTube? Ini aja. Saya sebagai Sulawesi Tengah.
Saya sebagai Sulawesi Tenggara. Belum selesai. Iya bang, sama-sama kita. Saya di Sulawesi Selatan, abangku. Saya sebagai Sulawesi Selatan, abang sebagai Sulawesi Tenggara. Grogi. Sama-sama Bisa kita. bicara sama kita, grogi. Satu Anda kebahagiaan. tahu habis makan ini pepes ubur-ubur, memang begitu bun. Kalau pepes ubur-ubur campur cemang itu emang agak rada-rada ini. Kagatal kita kalau ubur-ubur. Pak Raden, naiklah kau Pak Raden. Pak Raden, ayo. Si Paulus yang kau tuhankan itu, Paulus yang kau dengar. Ayo naik, bantah. Oh ya, sekalian saya menginformasikan teman-teman yang masih penasaran dengan film Doti, silakan nonton di Netflix tanggal 18 mulai sudah ada ya. Jadi bisa diputar di mana saja. Keren. Ntar ulam itu dah Netflix. David. Selamat malam David. David, Boten. David. David ini diam. Oten dia bun. Udah tuh diturunkan. Siapa yang turunkan? Nggak ada yang nurunkan, dia turun sendiri. Waalaikumsalam Bang Irfan. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas. Yuk. Ini temanya ini sangat menarik temanya ini. Oten nyembah Paulus. Nah, ini tema bagus nih. Jadi memang Paulus itu membuat sebuah sekte ya. Sekte Nasrani disebut Kareste. Tidak laku di Yahudi, tidak bawa ke Athena Yunani. Jadi diterima di Kaisar Roma. Kenapa diterima di sana Gurunda? Karena pemakam babi di sana tuh dan berkulup kawan-kawan. Iya. Begitulah ceritanya. Cocok gitu. Ayo teman-teman. Kalau narasi itu kepanasan di bawah pantat. Iya cukup lah tadi kan ya Matius 7:5, Matius 7:6. Udah bagus itu. Kata Yesus, tidak ada bapakmu di bumi, hanya satu bapakmu yang di surga. Yesus, Iya, betul. si Paulus sudah bilang di 1 Akulah Korintus, bapakmu. Akulah bapak di dalam Kristus Yesus. Bormentongi Paulus di tantang Yesus. Tapi di Galatia ini Gurunda Galatia 3:13 dijadikan tumbal di situ. Apakah supaya dikambing hitamkan ya nih si Yesus karena sudah tidak ada di bumi. Supaya ada legalitas, ada apa ya, ada sambungnya ajarannya dengan Yesus. Kan dia yang bilang Kibun, waspada terhadap penyesat yang datang memakai namaku, kan gitu. Nah sekarang dia larang orang bersunat itu dalam nama siapa? Nama siapa itu Gurunda? Ya nama Yesus lah. Ya kan setiap suratnya Berarti Yesus palsu. Oh kawan. kemungkinan. Ayo naik. Karena setiap suratnya itu kan mengatasnamakan Yesus. Iya. Iya. Pancing Ki dulu Bunda. Kenapa Ki? Kenapa? Ayo teman-teman Oten silakan naik ke atas yuk. Ternyata kalian itu ya menyembah Gurunda. Kristus palsu. Ayo. Penyembah-nyembah Kristus palsu. Ayo silakan naik ke sini. Jelaskan nih sama kalian semuanya di sini nih. Ini keren nih. Yang datang kepada Paulus juga termasuk itu. Kristus palsu karena dia mengaku ketemu Yesus di sana, ketemu Yesus di sini, di dalam bilik segala macam. Itulah. Ya itu yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu itu. Nah, itulah yang dibawa ajarannya oleh Paulus. Ditularkan kepada oten-oten sekarang. Jadi kalian itu termasuk ya
Kristus pelanjut ajaran Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria ya kawan-kawan. Tapi banyak ya, bukan banyak ya, sebahagian orang Kristen itu mulai tersadar, tidak terlalu, tapi masih milih-milih sih, nggak terlalu ini sama surah-surah Paulus, tapi masih milih-milih kawan. Bang Juliansa kalau mau naik silakan kirim permintaan naik. Kalau Anda Kristen silakan. Jangan typing naik terus. Minta permintaan naik aja kalau Kristen. Yang Muslim tahan dulu, jangan dulu minta naik ya. Biar yang Kristen dulu, biar ada diskusi dulu, biar mengalir ya. Yo silakan naik Terima kasih. teman-teman Kristen. Banyak banget di bawah yang Kristen. Kenapa nggak pada minta naik? Banyak kali marah-marah di bawah. Mau dijambak. Nggak bisa dijambak, nggak bisa sebagian. Dia di privat. Cuma pintar ngoceh di bawah aja. Iya, mereka udah pada takut sekarang. Takut diskusi, takut banyak yang mualaf mereka. Kalau diskusi pasti banyak yang mualaf. Ini ada satu ini. Ini Oten ini agak-agak pinter ini sedikit. Pintar Dariana, ngibul. selamat malam. Yo, malam. Malam. Ih, suaranya itu temannya ini Akang. Aduh, yang suka Akang senyum-senyum simpul. Temannya Akang ini suaranya. Itu sana yang di tengah tuh. Lanjut. Ya. Udah sampai, Kakang. Nih, Kakang. temanya ini nih. Ayo temanya ini. Oten sembah Paulus. Oten itu Kristen menyembah Paulus. Sebenarnya saya lagi habis energi bicara, Kakang. Tapi ginilah. Ya, gini. Boleh nggak? Siapa satu lain satu lah. Nih baru bertemu sama Bang Juma di sini. Boleh nggak, Bang Juma? Boleh. Naikkan dia. Enggak, Runda. di ini ehonya dikecilin, ehonya matiin ehonya. Jangan terlalu besar. Oke. Saya kecapean bicara makanya pakai suara pengeras ini. Udah kelelahan bicara dari tadi. Kakang kan tahu. Tadi kita udah sore, terus barusan lagi di room yang lain. Maksudku gini, sepakat dulu. Boleh nggak marah-marah Bang Juma? Ehonya aja, ehonya kurangin. Gak apa-apa besar, cuma jangan kayak di bawah sumur. Coba kurang ehonya. Coba tes. Tes. Dah. Masih. Nih kalau saya ya. Nih. Kayak begini suara bunda ini. Nih, halo. Ini Ya ehonya bagus kayak tinggi. gitu nggak apa-apa sih. Aduh, jangan mengganggu. Nih, kalau kita kurangin nih kan nggak ada lagi ehonya nih. Saya nggak ada suara soalnya udah apa? Nah, Atau udah pas ini dulu itu. deh istirahat Udah, dulu saya. udah. Udah pas itu, udah pas. Itu udah pas tuh, gede itu. Halo Karyango. Karyango, sorry. Karyana tuh, Karyana. Saya Bang Juma saya kok feeling saya kok suara. jadi ingat jadi ingat markas saya nih Karyango. Sorry. Asrama Karyana. Karyana Bang Juma. Iya, sorry Ibu Karyana. Bang Juma tahu nggak arti Juma kalau orang Batak? Zuma itu artinya pria terganteng setanah Batak. Cottonfield ladang kapas. Nah, bagus lah itu. Banyak manfaatnya. Yang penting jangan ladang dosa. Ya, Iya kan? Bang Juma. Iya, Boleh Bu ya nggak Karyana. marah-marah ya Bang Juma. Jangan cepat naik adrenalinnya karena Karyana ini perbada ini. Iya, santai aja kita. Yang penting Janji ya. janji dong. Yang Dan penting Bu Bunda juga Karyana. nggak usah ini dulu ya komentar ya. Kami dua aja sama Bang Juma ya. Iya, yang lain turun aja dua. Tuh, Hostnya juga. Haus gua. Hostnya udah keok itu hostnya. Udah nggak usah Oh, gitu. ngadi-ngadi.
temanya ini Udah Kristen menyembah selesai dia, Paulus. selesai. Ini temanya Kristen menyembah Paulus, Karyana. Jangan lari dari tema ya kalau mau diskusi. Kita on cam nggak kita? On cam? Enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Baik. Nanti Iya. mulut saya lihat Karyana on cam. Aku jangan gitu dong. Oke. Oten menyembah Paulus salah total. Ya. Karena Paulus itu rasul yang sangat spektakuler. Ya, dia seorang rasul. Setelah Yesus bangkit, dialah murid yang ke-12 yang dipilih langsung oleh Yesus melalui mulut Yesus sendiri. Mulut Yesus. Di mana buktinya Oten menyembah Paulus? Silakan. Baik, di mute ya Karyana biar Gurunda menjelaskan. Gurunda lagi menjelaskan, jangan ditimpal ya. Di mute setelah Gurunda selesai itu apa baru sih? Bang Juma. Setelah selesai Bang Gurunda Juma itu ladang menjelaskan. kapas. Silakan. Nah, Ladang kapas. Iya. Tenfield. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyembahan, ada kemudian yang kita sembah. Ada yang menyembah kan gitu. Ketika kita menyembah, maka tak ada lagi di atas daripada yang kita sembah. Sembahan kita adalah Dia yang tertinggi. Sehingga perintah-perintahnya pun kita lakukan. Nah, ketika kemudian ada perintah dari Yesus, kalau di dalam Islam itu kan Nabi Isa alaihissalam juga pernah mengajak kaumnya, fattakullah wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Artinya Yesus minta untuk ditaatin, Nabi Isa minta ditaatin, bukan minta untuk diibadahin. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ya termasuk Bapa yang di surga, Dia adalah pendidik di dalam Yesus Kristus. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Saya ulang lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Nah, siapa pendidik di dalam Kristus? Contoh, ketika Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus, Yesus yang berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tapi Bapa yang mengajarkan Yesus firman itu tidak ada artinya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Jadi yang mengajarkan Kristus Yesus tadi ini firman itu tidak dianggap, karena hanya Paulus kemudian yang menjadi bapa dalam diri Yesus Kristus. Itu dalil. Makanya orang Kristen hari ini semua prosesi ibadahnya, ya acuan tertingginya Paulus. Makan babi Paulus, ibadah minggu Paulus, menyembah Yesus Paulus, tidak bersunat Paulus. Itu semuanya Paulus. Kenapa? Karena ya dialah yang menjadi bapak, menggantikan bapaknya Yesus. Sebab sekalipun kamu memperibu-ribu pendidik, janganlah beribu, satu aja pendidik di dalam diri Yesus, yaitu Bapa yang di surga. Tapi kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, cuman aku, Paulus. Nah, inilah saya mengatakan, apakah iya Kristen ini menyembah Paulus? Demikian.
Oke. Saya tanggapi ya, Bang Juma. Silakan. Mana kira-kira dalil bahwa Paulus mengatakan dia adalah menggantikan Yesus atau sebagai Bapa? Di Saya mana jawab dalilnya? 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab Oke. sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, Bapak itu 1 pendidik. Korintus berapa? Saya baca dulu. 4:15. Tadi katanya jangan marah-marah, dia ngamuk. Enggak marah-marah. Oke. Ya, 1 Korintus 4 ayat 15. ya. Aku baca ya. Ya. Dari 14 dulu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Tuh kan? Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kau ajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Oke? Pengertiannya di sini, ya. Paulus mengatakan mengirimkan kepada Timotius anak-anak kekasih yang setia dalam Tuhan. Ya. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya, nih ya, Bang Juma. Artinya? Bapak, Yesus, Paulus, Timotius, ada rentetannya ke bawah. Kakak, tolong matiin kipas ini, sakit kepalaku. Ini kipas. Iya, kencang. Jadi gitu, Bang Juma. Jadi ada tingkatannya ya. Bukan berarti Paulus mendahului Yesus dan Bapa di sorga. Oke? Itu artinya itu. Ada yang lain? Iya, maksud saya gini loh. Ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, seperti seorang ayah yang dikasihinya. Jadi, Bapa itu, Tuhan itu mendidik anaknya sama seperti ayah mendidik anaknya. Tuhan mendidik anaknya, mendidik hambanya sama seperti ayah mendidik anaknya. Itu jelas itu. Amsal 3 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah. Pauluslah itu menganggap bahwa tak ada pendidik selain dia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kenapa harus larinya ke bapak? Artinya bahwa bapak yang sebagai pendidik kepada Yesus pun dijangkali oleh Paulus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang mengajarkan aku? Bapak. Kemudian, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata? Bapa. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu pengajaran. Yesus mendapatkan didikan dari Bapa yang dari surga. Tapi Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam diri
Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Aku jawab Bang Juma. Maka dari itu akibatnya Kristen tidak lagi melakukan keinginan Bapa yang di surga, tetapi melakukan keinginan Bapa Paulus. Apakah dengan demikian sama dengan Kristen menyembah Paulus? Silakan. Oke, nih Bang Juma ya. Ini penekanan dalam kalimat ini, ya. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kuturuti dalam arti Paulus menuruti Kristus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam satu jemaat. Anda salah arti Bang Juma. Arti bapak-bapak itu dia adalah Bapak Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak Yesus, rasul-rasul, jemaat. Itu tingkatannya ya. Itu yang dimaksud Paulus. Bukan berarti dia mengatakan melampaui Bapa dan Yesus. Terima kasih. Apakah Bapa yang di surga itu pendidik bagi Yesus? Ya. Nah, Yang dimaksud di sini bukan Bapak yang di surga. Bapak-bapak, Bang Juma bapak-bapak, Karyana bapak, mama-mama, Kian bapak-bapak. Iya. Lah, apa ini? Kok nggak ngerti sih artinya ini? Saya aja, aku rasa anak SMA tahu mengertikan ini. Ya. tapi kan Yesus melarang memanggil siapapun dengan panggilan Bapa di bumi. Gak ada. Gak ada. Matius 23 nomor 9. Loh. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, Paulus minta Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, dia bapak jemaat. Yang di bapak jemaat itu adalah Paulus. Itu maksudnya. kalau orang Yahudi Masa ada nggak nggak ngerti? dipanggil? Orang Udah, Yahudi ada topik nggak yang dipanggil lain udah Bapa? selesai nih, topik yang lain. Udah jelas selesai nih. Orang Bisa jawab Yahudi, ya? imam-imam Yahudi, Salah arti. imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi ada nggak dipanggil Bapak? Loh. Itu Paulus setelah Yesus bangkit baru ada Rasul Paulus. Iya. Sebelum itu jangan, yang nggak dibahas pada saat itu. Paulus lah dibahas jadi bapak. Ada nggak kemudian rabi-rabi Yahudi dipanggil Bapak oleh jemaat? Gimana sih? Kok itu ukurannya? Iya, hanya Paulus lah yang kemudian dipanggil Bapak. Kan di bawah Makanya, dijelaskan. janganlah Di sini di bawah kamu dijelaskan. janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan Bapak. Paulus Ya. bukan hanya dipanggil Bapak, dia malah mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. Tidak. Lah, Salah arti, Bang Juma. akulah yang menjadi Bapakmu. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Makanya hari ini Kristen, mohon maaf, semua lakon sebagai Kristen itu semua perintah Paulus. Karena Paulus adalah bapaknya orang Kristen. Salah arti mulu. Aduh. Arti Ibu, mulu, membelokkan terus. Ibu Karyana Mana ini host? yang mengajarkan jangan bersunat, itu Bapak di surga atau Bapak Paulus? Itu maksud Paulus. Kalaupun Anda bersunat tapi tidak selamat, percuma. Enggak gitu dalilnya. Ya elah. Beliau Jika kau Advent ini Gurunda sebagai informasi di Advent. jika kau menyunatkan Advent dirimu, disunat Bang Juma. enggak orang Kristen. Jika Udah aku kau bilang Bang Juma, kalau saya anggota DPR, saya buat perda atau peraturan pemerintah sunat semua bangsa Indonesia laki-laki, ya. Nggak masalah. sasarannya Oke. gereja berarti. Loh, Udah Karyana nggak ada yang sekian salah di saya. situ. Nggak ada yang salah. Iya, Jadi berarti ini konteksnya Oten menyembah Paulus ini tidak ada. Iya. Cuma diada-adakan tuh. Iya. kan jangan Ini- menyebut siapapun Bapak.
Dan saudara Kristen, Gak ada semua melarang itu. Paulus itu memang spektakuler dia. Keren, semua keren Paulus. semua yang dilakukan kemudian oleh orang Kristen itu berasal dari firman Paulus, bukan firman Tuhan. Alah Bang Juma. Contoh Jadi saudara kemana wasit 12 ini. murid? Yang 11 lagi kemana firmannya? Yang 11 Matius, murid Markus, itu Lukas. Yang 11 murid itu tidak ada masuk di dalam ajaran Kristen, itu nggak ada. Markus, Lukas, penulis Matius, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Nah, sedangkan pertanyaannya kan sederhana, yang melarang orang Kristen kemudian bersunat itu Bapak yang di surga atau Bapak Paulus, kan itu. Dan yang mana diikuti oleh Kristen ini, Bapak yang di surga atau Bapak yang di Tarsus? Boleh gantian, Bang Zuma. Boleh. Abangku yang terhormat. Silakan saudaraku. Kemarin nggak terjawab Bang Juma, padahal saya bukan untuk melawan ya. Nggak terjawab, diturunkan host. Menurut saya pelajari bahwa Islam secara ini nggak disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah agama. Contohnya gini loh Bang Juma, Abang bisa dapatkan wahai umat Islam gitu ya. Jadi Islam ini menunjuk kepada makna Arab itu adalah selamat atau Muslim, orang-orang berserah diri. Jadi hanya ada satu identifikasi umat Islam bagi pengikut Nabi Muhammad, ialah ummatan hasatan, umat pertengahan. Tetapi Islam disebut agama tidak ada. Silakan Bang Juma. Sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, tapi andanya yang tidak mau menerima itu. Anda yang tidak mau menerima. Inadin Bang Juma, din Iya. itu adalah pola hidup, sistem hidup. Contohnya begini Bang Ya Juma, itulah agama. kalau din diterjemahkan Islam berarti double katanya, inna Islam indallahi al-Islam, gitu kan mestinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu jelas itu. Bang, Islam Itu jelas. Pada selamat, hari Bang. ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama mana itu? Ya agama Islam. Dan Enggak, telah Bang. aku ridai Islam sebagai agamamu. Iya. Makanya itu terjemahan. Artinya abang kan bilang jangan kayak terjemahan. Tapi kalau kita lihat literal din, contoh Maliki Yaumiddin ya, penguasa. Jadi din ditempatkan di inna, din itu adalah sesungguhnya pedoman hidup atau sistem hidup di sisi Allah hanyalah orang-orang yang berserah diri, al-Islam, gitu loh Bang Juma. Ya udah, mau lari kemanapun, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Islam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Itu nggak bisa Coba dipungkiri. Kita lihat Al-Maidah ayat 3 ya. Ya. Karena menurut saya cari kutu berminggu-minggu nggak ada Islam disebut agama, hanya ada ummatan hasatan. Kalian adalah umat pertengahan. Itu ada. Itu. Buta ya. Silakan. Itu sudah saya bacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Iya, Islam, petunjuk, selamat. Ali Imran ya Bang, Ali Imran ayat 3 ya. Al-Ma'idah cupu. Maidah surat kelima ya kalau nggak salah ya.
Iya. Soalnya kan orang Kristen sering diserang bahwa Kristen bukan dari Yesus ya. Iya, secara istilah memang setelah Yesus naik baru muncul istilah Kristen yang jadi secara istilah Kristen memang tidak di bawah Yesus, tetapi secara teologis Kristen itu merujuk pada pengikut pengikut Yesus. Begitu Bang Juma. Pengikut Oke, saya Kristus, Bang, jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Aduh, abang ini dada aja. bentar ya, diharamkan apa ini? Mana nih? Itu sudah perbuatan fasik. Di frasa yang mana nih Bang? Panjang nih Al-Maidah ayat 3 nih. Emang bisa baca Quran? Oh, terjemahan Bang. Kalau Abang Waduh. bisa, kalau saya Bang Juma bisa. Bang Juma bisa kalau saya baca Al-Quran, Bang Juma terjemahkan tanpa saya sebut surah. Silakan aja Anda baca. Oke, saya pilih satu ayat Quran ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Oke, berarti Abang Juma di atas, jauh di atas Kian Santang nih. Mereka sering turunkan saya karena nggak ngerti. Saya bilang cuma dihafal. Nanti juga saya suruh Anda baca bahasa Yunani, boleh? Oh, nggak bisa Bang. Itu namanya kodok hamil. Alkitab kami sudah diterjemahkan dan kami paham apa yang kami baca. Kalau banyak umat teman-teman yang Muslim ya bacanya, Masakan Anda paham yang Anda baca? Mana ada? Justru karena terjemahan Anda tidak bisa paham. Itulah yang aneh. Karena sudah bahasa Indonesia, Anda nggak paham juga. Bang Juma, terjemahan ialah Ya, terjemahan apa? Nggak tahu terjemahan apa dari kitab Anda. Contoh misalnya, jangan kau menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Nih contoh nih, jangan kau menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Ini bahasa Boleh singkat nggak nih menyebut Bang. Paulus sebagai Bapak? Bang, Ayo. bahasa Boleh nggak singkat nih Bang. Ini Bang bahasa Juma, Indonesia loh. Bahasa Saya Indonesia. hanya- Janganlah Sebentar. kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Boleh nggak menyebut Paulus sebagai Bapak? Saya bacakan Quran. Sekian Santang dengar ya, kalau Bang Juma lolos harus belajar sama Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Auzubillahi aneh. minasyaitonir rajim. Perhatikan Orang aneh. Udah kau turun kodok bunting. Aneh Anda ini. Anda ditanyai tentang kitab saudara, justru Anda ingin menguji saya Quran. Pakai bahasa Qurannya lagi. Ditanya, apakah kamu bisa baca kitabmu? Nggak bisa, aku hanya bisa terjemah. Tapi kalau bahasa Qurannya orang bisa. Apa? Orang sakit, gangguan. Maksud dia, Bang Juma, maksud dia baca bahasa Indonesianya Bang Juma buat bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu. Itu mungkin. Enggak. Kalau orang orang Islam itu bisa baca Quran, kebanyakan mereka kemudian tidak membaca Tapi kan memang arti. kalau sebaliknya kan sulit itu. Ngapain dia tes-tes kayak gitu? Mau jago-jagoan sulit lah. Itu nggak sportif. Tapi itu. umat Islam itu memahami makna. Iya, gitu. maksud saya nggak masuk akal dia baca bahasa Indonesia, Bang Juma bahasa Arab kan. Kayak emangnya udah gimana kali kan? Janganlah. Itu Nggak tahu saya nggak tujuannya cocok. apa. Ya, apa tujuannya ngapain? Iya. Oke. Lanjut. Jadi Bang gimana Juma. tadi? Janganlah kamu menyebut Bapak. Boleh menyebut Paulus Bapak, Boleh. tapi melanggar Yesus berarti. Enggak, bukan hanya Yesus punya bapak, anakku punya bapak, aku punya bapak. Bapak yang Jadi itu gini. beda. Bapak Paulus dia mengaku sebagai Bapak dalam Emang Yesus tiap kitab Kristus. itu harus bapak. Sekarang begini, apakah suaminya Ibu Karyana ini mengaku Bapak dalam diri Yesus? Ah, Berani nggak suaminya Bapak mengatakan, suaminya Ibu mengatakan, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus? kan aku Berani nggak? yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, itu Bapaknya dia. Injil loh. Nah itu dia, boleh nggak kemudian suaminya Ibu juga mengatakan itu? Ya nggak boleh. Boleh. Emang apa? Paulus kan rasul. Enggak, maksud saya suaminya Ibu boleh mengatakan itu.
Enggak. Nggak boleh. Tapi kalau Paulus boleh. Kenapa bisa? Berarti Paulus itu memiliki status yang sama seperti Tuhan. Akulah yang menjadi bapakmu. Bapak yang di surga adalah pendidik. Tapi Paulus mengatakan, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Nah, bukankah Bapak sebagai penyampai firman kepada Yesus? Paulus gak mau kalah. Dia juga sebagai penyampai firman, sebagai Bapak di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Bang Juma. Sebab itu ini nomor 16. Aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Paulus. Ya, bukan teladan Yesus. Jadi kan? apakah menurutmu hanya Yesus teladan? Nah, bukan. Masalahnya Kristen tidak meladani Yesus, malah meladani Paulus. Ya, itu. Di Masalahnya mana? di sini. Di mana? Tadi Yesus, Oke. Yesus mengatakan begini, Bu. Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi menurut Yesus, orang selamat karena mentaati perintah-perintah hukum Taurat. Menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, jangankan dibenarkan, orang yang melakukan hukum Taurat justru menempati tempat tertinggi. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Dalil yang mana? Dalil yang mana? Biar ku jelaskan tentang Paulus mengatakan batal hukum Taurat. Dalil yang mana? Ada beberapa. Coba tunjukkan. Di dalam Galatia 2 nomor 16. Oke, ya. Kita periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman. Oke? Firman Paulus lagi. Firman Tuhan lah yang ada dalam kitab. Galatia berapa? Ucapan Paulus dibilang firman Tuhan, berarti memang Paulus ini Tuhan. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 16. Wahai hamba Biar Paulus. kita periksa. Ya, silakan. Kita periksa. Oke. Ya. Ini yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, kan tetap dia Masolang Ibu Karyana. Yesus Kristus. Tunggu. Masolang. Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan selamat menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, oh tidak ada orang yang diselamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, dende masolang. Gimana? Ya, sebentar. Silakan. Ya. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, itu ajaran Paulus. Ya, hanya oleh karena iman. Kalau Yesusnya apa katanya? Dengarkan, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kalau menurut Yesus, kalau menurut Yesus orang melakukan hukum Taurat, terima aku dan turutlah hukumku, kata Yesus. Nah, kata Yesus, dua-duanya harus pakai. Nah, kata Yesus, melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka orang itu akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Bang Juma, artinya di sini tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Walaupun orang dengarkan. Yesus mengatakan justru. Iya benar, dengar nih. Mana yang Farisi, dengarkan dulu. Orang Farisi mengatakan, ya,
Kami sudah melakukan hukummu. Hukum apa yang nggak kami lakukan? Hukum Taurat. Tapi kalau tidak, hanya Tidak apa? oleh karena Tidak tidur. iman dalam Kristus, dua-dua harus pakai. Ketawa. Menurut Yesus, ya, barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Bang ia Juma, akan bagaimana Anda menduduki. mengertikan Alkitab kami? Kami mengerti Alkitab kami. Kok ada Ya, yang mentafsirkan Alkitab kami? Saya tidak mentafsirkan, saya memaknai apa yang tertulis. Enggak. Makna yang Anda pikirkan salah. Masuknya ya dua-dua pakai. Ini ada Kristen sekarang. Udah hanya beriman kepada Yesus, nggak perlu hukum Taurat. Tidak bisa. Kan itu menurut Yesus, kan itu menurut Paulus, itu baru Kristen betul. Dengarkan Bang Juma. Kristen yang sejati adalah yang menganggap kemudian Taurat itu tinja, kotoran, sampah. Itu Kristen yang Bang betul. Juma, dengarkan aku. Orang Farisi mengatakan cukup hanya hukum Taurat. Datang orang Kristen mengatakan, Kristen KTP, tidak. Hukum Taurat sudah ditiadakan Paulus. Cukup hanya beriman kepada Yesus Kristus. Ya memang Paulus mengajarkan begitu. Dua-duanya salah. Pakai dua-dua. Oh, enggak bisa dua-duanya, Ibu. Sekarang Coba saya Anda dengarkan. coba. Galatia 2 coba Anda baca. Paulus mengatakan dibatalkan hukum Taurat, menerima Yesus Kristus. Lah, artinya dua-duanya kita pakai. Oh, enggak bisa dua-duanya. Salah. Salah. Coba Anda baca nomor 21-nya. Coba. Yang mana? Nomor 21-nya coba baca Galatia 2. Kita baca aja sekalian. Baca Oke, aja sekalian. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, sia-sia kematian Kristus. Bang Saya Juma tanya udah sama mulai Ibu. naik. Udah mulai naik ini. Saya tanya sama Ibu Karyana, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Udah ngomong terus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Aku mau tidur. Assalamualaikum jemaah. Hai, waalaikumsalam. Dia malu. Assalamualaikum jemaah. Kata Paulus, waalaikumsalam. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, maka sia-sialah kematian Yesus. Udah. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Kenapa nggak ada? Berarti sia-sia kematian Yesus. Kalau ada, itu dalil. Kita baca ya semuanya. Silakan, Galatia. silakan. Kita baca ya. Galatia 2:21, silakan. Ayat 17. Tarik dulu gimana Nanda? Apa sih kamu juga ngapain Bang Juma aja? Nah, nggak usah dirimu ikut-ikutan. Oke? 17. Oke. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, 21 ternyata Galatia 2 pasal adalah 21. Galatia 2 pasal 21. baca dulu semuanya, nggak ngerti gua. Solang generasi. Kan Kasihan mana si dicomot Karyana sana ini. comot sini jadi gatal kakiku. Tuh kan. Benar. 17 ya, Kakang, 17. Tetapi Ya, jika baca, kami silakan. sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ya, 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu, ya, masuk Paulus, ini kan udah nomor 18 kan? 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Yaitu Taurat. aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ikut tadi salib dia. Aku juga memikul salib ini. Ini rumah Bang juga ikut salib. Lanjut.
Ya, tanya orang Kristen di sini, memikul salib nggak semua? Betul. Iya, tapi kan Anda 20. enggak disalib bersama dengan Paulus Yesus. mengajarkan pikullah salibmu. Kami juga Iya, pikul pikul salib. salib, tapi tidak disalib Nomor 20. bersama Yesus. Nomor 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Tetapi- Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus dan aku adalah satu, betul? Oh no. Dan hidupku yang Masolahnya Dengar. Buktiana. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ya, Aku tidak menolak kasih karunia. aku 21. tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, Iya, mulai ngarang. Iya, mulai. sama kakak udah ku jelaskan ini. Tak perlu Yesus mati untuk manusia kalau sudah Adam dan Hawa melakukan hukum Taurat, tidak mencuri, tidak melanggar. Lari ke Adam. Kenapa lari ke Adam? Masalah Ibu Karyana. Nggak ngerti. Itu aku on cam. Kalau aku nggak paham, nggak perlu on cam. Nih on cam nih, ya. Bukan pansos ya. Aduh, salam kenal Bu Karyana. Ya, Abang Juma Cottonfield. Aku ada lagu Cottonfield. Aduh, Akang, Mbak De ada di bawah, Akang. Mbak Dek. Iya, ada beliau. When Ya, I ada. was a little baby. Nggak ada minta naik. Iya, nggak mungkin juga minta. Naik Mbak deh, naik. Ada kan? Ada kayaknya kakak ipar naik, kakak ipar. Jangan disuruh Siapa? naik. Kakak iparku. Udah diam kau kali ayam. Ngarang-ngarang kau. Nggak mau aku ditraktirmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Bu Karyana. Oke. Oke. Tidak ada Paulus kebenaran. diakui oleh para rasul. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Justru karena tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, makanya Yesus mati. Supaya ada jalan keselamatan. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan, maka Yesus harus mati untuk menyelamatkan Kristen. Gitu maksudnya, Ibu. Jadi, ya Bang Juma ya, Iya. Paulus sebagai rasul yang dipilih langsung oleh Yesus, ya. Yesus tidak pernah salah. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Bang Juma. Aku mau tanya, Iya. ya. Ya. Siapa di semesta alam ini, di bumi kita ini, di bumi Ya. yang lain, yang pernah kontak fisik bertemu langsung dengan Bapa yang di sorga? Tolong jawab. Mati minyak. Kontak fisik. Jadi Bapak juga punya fisik, Bu, ya? Loh, aku adalah Allah yang hidup, Punya fisik. Allah Abraham. Iya, punya fisik, Bu. Tidak ada yang sama yang bisa bersama Bapa. Tidak ada yang Iya. sama kepada Bapa kalau tidak Maksudku- melalui aku. Maksudku Bapak ini punya fisik. Roh hidup, Allah yang hidup. Masuk orang gila cuka Jangan membahas Tuhan ketawa ketiwi, saudara. Kan, Anda bilang tadi, siapa di atas muka bumi ini, di alam raya ini yang pernah kontak fisik, kan gitu. Iya, yang langsung dari surga turun Pernah nggak? naik lagi ke surga. Siapa? Pernah nggak kontak fisik? Maksudnya berarti Bapak punya fisik gitu. Ya. Paulus mungkin, Paulus dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa itu? Siapa? Yesus mungkin. Pinternya. Tapi kami umat Islam bukan di sebelah kanan Tuhan, tapi di sisi Tuhan.
Al-Quran menjelaskan itu. Sahabatku Aquarius, Di barakallahu fik. mana jalannya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan merasa, bos. Aku datang dari Bismillahirrahmanirrahim. sana. Kecil itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang Islam itu yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nah, kami umat Islam ketika mati kami berada di sisi Tuhan kami. Yesus sebelah kanannya, kami di sisi Tuhan kami juga. Masalahnya yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Tuhannya orang Kristen, tapi orang Kristennya tidak. Oh, usah ketawa-ketawa. Marah Tuhan. Stop. Aku gak ketawa aku ya bunda. Marah Tuhanku kalau aku ketawa. Ya. Yesus Soalnya Bunda Karina lucu jadi ketawa Gurunda, lucu Bunda. enggak, Yesus kan terangkat ke langit, Kristennya Dengarkan. tidak. Kalian mengatakan di sisi Salam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Lukas Masya 22 Allah, ayat Aquarius love, 69. thank you. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya, Yesus kecil itu kecil, kecil itu. Ya, menurutmu kecil. Kami Karena umat Islam kamu- semuanya berada di sisi Tuhan kami. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu berpikir umat Islam ketika mati itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan mereka dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Masalah generasi. Astagfirullahaladzim. Diam. Gurunda lucunya deh. Allah. Bang Juma. Enggak apa-apa, Bu. Saya lucu kayak Asep Irama, Ibu. Iyo, kayak Asep Irama, Bunda Karina, kacamatanya. Masya Allah, sahabatku Aquarius love, I love you full. Nih ya, Roma 8 ayat 34. Iya, Tinggal, pantas. tinggal pakai tongkat itu. Apa-apa. Ibu Karyana sudah nikah, Bu? Udah punya anak 2, Bang Juma. Kenapa? Mau Alhamdulillah. melamar? Enggak. Awet muda tahu ah. Awet muda. Janda dia janda. Masya Allah. Panjang umur Ya. Ibu, sehat terus, gunakan akal. Iya, lanjut. Roma 8 ayat 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah. Iya, yang Yesusnya. malah menjadi pembela bagi kita. Kecil Iya, itu, kecil, kata Bang Juma. Yesusnya. Nah, sementara Bang Yesusnya. Juma memakai semua perikop di Alkitab untuk kebenaranmu. Bingung saya. Wala Ya. tahsabannal ladzina Bingung qutilu saya. fi sabilillahi amwata. Jadi kalau Ibu mengatakan Kristus membela orang Kristen, itu Kristus yang mana dulu? Karena Kristus yang asli malah mengusir orang Kristen. Bang Gitu, Juma. Ibu. Bang Ya. Juma tambahan. Efesus 1 ayat 20 yang Ya, Paulus dikerjakan semua ini. Tuhan Yesus di Semuanya dalam dari Bapak Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus. Ya. Yesusnya. Ya. Tapi Ya, Kristennya ada banyak. Jadi siapa yang ada seperti itu? Coba Ya kan? sebutkan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sudah kubacakan tadi. Bukan cuma satu orang, seluruh umat Islam. Mana? Siapa yang menyaksikan? Mana buktinya? Iya, Siapa yang semua umat menyaksikan? Islam tidak bisa dibuktikan karena itu alam Matius, gaib. Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan. Yohanes 1 menyaksikan. Ya, Bapa bersama-sama dengan anak. Itu yang bohong turun itu, ke surga. Ibu. Ibu Bohong. Karyana itu Ya bohong. udah, nggak usah baca Alkitab kalau itu dongeng. Ya, Oh, sekarang kita- begini, Ibu.
Kita Bu Karyana. selesaikan ini. Udah, selesaikan ini. Gak Ibu perlu Karyana. ngomong-ngomong. Gak Ibu perlu Karyana, ini pakai apa- kip-kip ini, gak perlu. Apakah Bapak bisa dilihat? Ya, tidak bisa. Nah, terus kenapa Lukas mengatakan dia duduk di sebelah kanannya Bapak? Loh. Mana ini? Kan harus ada sebelah kiri. Kan Ada gitu. nggak saksi? Saksi. Justru Siapa bohong saja itu. yang di sorga? Siapa yang di sorga? Coba. Siapa saksi? Enggak, maksudnya dia kan mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan, berarti dia melihat Bapak ada di sebelah kiri. Bu Karyana, sabar, Bang Ajari. Bang Ajari. berarti berarti dia melihat Bapak sebelah kiri. Terus bisa nggak surga itu dilihat dari bumi? Ini memang ujian, ini ujian. Berarti surga jaraknya dari bumi itu cuma 100 Ini meter. cobaan, cobaan. Ay, masolang Bu Karyana. Bang Juma bertobatlah. Ya. Jarak bumi ke surga berapa Bang meter, Juma, Bu? Anda sebagai ring 1 membuat Surganya contoh cebol kepada kelihatan umat dari bawah Gurunda. Pendek surganya cebol. Ibu, surga dari bumi jaraknya berapa meter? Lah, dia hanya sejauh doa. Wah, berarti Lukas lagi halusinasi. Aku berdoa di sini sampai ke surga. Halusinasi berarti si berdoa. Lukas. Jadi ngapain Anda memakai dalil Alkitab? Yesus berdoa. Enggak. Kalian bilang Yesus berdoa. Lah, Bukan, itu bukan. contoh. Anda mengatakan Lukas melihat surga dari bumi, berarti jaraknya surga ke bumi itu Bukan berapa? melihat begini melalui hayal. Woi. Oh, menghayal. Langit terbuka. Oh, menghayal. Baru tahu ada yang bisa jujur Nah, Bang seperti Juma Ibu bertobat. Karyana ini. Terlalu banyak nanti kamu ditimbang. Mene tekel oparsin. Kamu sudah ditimbang terlalu ringan. Terlalu banyak dosa puja Kristen. Makasih saudariku. Makasih udah Oke. jujur kalau Lukas Izin. dalam hayal. Kalau untuk ketawa-ketawa membahas Tuhan, saya izin turun. Semua di grup saya bilang kalau untuk ketawa-ketawa saya turun. Astagfirullahaladzim, Izin, saya Kakak. pinjam cara ketawanya Kakak. Ustaz Wafi. Izin. Boleh ya? Iya Bu Karyana. Jangan turun, jangan Udah turun. clear? Jangan. Boleh. Kenapa? Jangan turun Bu Karyana. Mas Iri nih tapi kasih nanti mau wewe nih kasih nah. Kami butuh Ibu Karyana. Saya pinjam ketawanya Ustaz Wafi. Allah Itu untuk Akbar. otak, lelucon. Lurah. Baper. Astagfirullahaladzim. Masa ring 1 Muslim Islam kayak cuma ini ketawa-ketiwi. Gimana ceritanya nggak ketawa? Yang Ketawa dia ketiwi ngaku kalau itu Lukas menghayal. nggak berguna, nggak bermanfaat. Orang Kristen Marah selama Tuhan. ini mati-matian mempertahankan kebenaran Bible. Ibu malah mengatakan Lukas menghayal. Melalui hayal, beda Iya, Meng. melalui hayal itu. Tahu nggak bahasa Indonesia yang baik? Hayal itu Meng, apa? dengan hayal. Hayal beda. itu apa Ibu? Hayal. Hayal adalah Emang lo hayalan? Nanti aku jadi ini. ada menderita ini orang kodok. Hayal itu angan-angan, fantasi atau imajinasi. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya ditempa, ya. Eh, Saya ditempa jadi orang yang menghayal. Oh, gitu. kalau untuk mengolok-olok Tuhan, membahas Iya, Tuhan dengan ketawa-ketawa, Kau menghayal. Kau Anda menghayal. juga tidak benar. Jadi saya jadi Cuma- ngolok-ngolok. Tidak Gimana ini? ada roh apapun di dalam hatimu kalau kamu mengolok-olok Tuhan orang lain. Kenapa yang mengolok-olok siapa? Sedangkan ateis, gak wajar kamu ketawa-ketawa Bang Juma. Enggak lucu gitu. Anda mengakui Lukas itu menghayal. Oh, yang in typing juga udah berkurang tuh, ya. Udah Ibu malas meng- mereka lihat kayak gitu. Bang Ibu Juma begitu mengakui terus. Sampai Luka- kapan begitu terus? Lukas katanya Gak ada naik kelas, menghayal. gak ada naik kelas. Gimana, teman-teman dengarkan? Gak ada awalan Meng. Tapi Coba, hayal teruskan. itu Bu, hayal itu adalah Gak ada angan-angan. airan an, gak ada airan an, gak Oke, ada hayal. Meng. Hayal itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran dan tidak berdasar pada fakta nyata. Aku on cam, pertanda aku jujur.
Iya, Cuma terima tidak kasih. angket, nggak jujur. Terima kasih Anda sudah jujur kalau Lukas itu Ya, hayal. kan aku nih gitu. Stevie Wonder ini ya. Ada gimana nih, Akang? Kok jadi serupa dengan Kores? Gimana? Udah. Bentar dulu, Ibu Karyana. Apa sih yang di Lukas hayal itu apa aja? Lukas hayal. Iya, apa aja sih? Nggak ngerti pertanyaanmu pun salah. Dia kan kata Pertanyaanmu hayal. salah pertanyaanmu. Ya, Lukas menghayal apa aja yang dihayalkan? Udah aku bilang tidak ada awalan meng, tidak ada an. Ya kalau begitu hayal aja ya. Ah, ya udah tuh turun, aku turun. Udah pertanyaanmu. Nih, nggak ada, salah. Kalau begitu Bu, kacamatanya nomor berapa? Nih, aku buka kacamataku ya. Iya. Oke. Aku bukan ke Edis, buka. Ini perlu buka juga. Enggak usah. Ibu biar cantik aja. Nah, udah dibuka ya. Baju jangan baju, kacamata aja. Lukas itu siapa sih Bu? Lukas. Nah, nggak usah tanya-tanya. Aku jadi bahan apamu. Malas aku udah ketawa. Aku izin dulu ya. Oke. Iya, Ibu. Mau kemana Bu Karyana? Biasanya sampai subuh. Dua perikop yang dikatakan sama Bang Juma salah arti dua-dua. Thank you. Ya, thank Gimana you. mau thank you coba? Salahnya di mana coba? Jelasin dulu. Udah tadi nggak ada siaran ulangan. Oh nggak ada Izin siaran turun, ulangan, izin. Ya udah Izin turun diizinin. ya. Ya. Turunkan kos. Diapain sama guruna ini? Kabur. Tumben Kan aku cepet-cepet. turunkan. Biasanya sampai Turunkan, subuh sama si Akang sama guruna bentar banget. cepat. Nanti aku diinspirasi sampai subuh. Di situ lagi santun. Oh di sini kenapa di sini? Gak ada kayak Bang Juma ketawa-ketawa. Katanya ring satu muslim kok kayak gini. Lah masa nggak boleh ketawa-ketawa ngobrol gimana nih? Rifa dengan aku nih sama Rifa baikan ya. Bang Juma Ya udah coba mungkin kalau topik yang lain mungkin kalau topik yang lain nanti serius mungkin. Nanti ada pansus sini Karyana kabur turunin. Nggak bisa ini Akang yang bisa nurunin. Nggak bisa nurun aku. Pencet lah di situ. Siapa sih Apa namanya dipencet? bos ini? Pencet. Ya udah, aku turun sendiri. Mana? Oke ya. Emang bisa? Bisa dong. Thank you. Bang Juma. Ya, Selamat Ibu. malam semua, Makasih. Bunda. Mohon maaf. Iya. Thank you. Sama-sama. Oh iya bisa dia bisa turun dia. Gurunda apa ini tuh Bu Karyana itu biasanya lama loh. Ini sekarang bentar. Enggak, saya kasih data. Saya tidak memaknai atau saya tidak mengartikan data itu kan sudah artis, sudah terjemah, ngapain lagi saya terjemahkan kan gitu. Saya apa adanya aja menyampaikan. Justru beliau Ibu Karyana yang mentafsirkan kemana-mana. Oh alah. Terus gurunda bongkar kalau dia tafsir. Marah Serba dia. salah Gurunda karena dia kan advent, serba salah. Malu dia. jadi lucu karena dia melawan dalil. Semua dalil dilawannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi memang mungkin kaget karena baru kali ini dia menemukan data-data itu. Sampai dia Wah, mengatakan dibikin terkunjang. dia tidak melihat. Lukas tidak melihat surga, tapi dia hayal. Wah, waduh Lukas berbahaya. menghayal. Ada. Jadi badut di sini. Aduh ibu, maaf saya Bu ya. Saya Maafkan. menjebak Paulus ya. Oke ini Nikodemus muslim atau Ini Kristen? lagi ada telur batal ngeram. Itu namanya amporo. Amporo. Kalau di tempat ke Bayo rarokeng rusak. Bayangkan Ya, masa apa? mumpung ini apa? Kasih lama dikit lah. Tunggu saya. dulu Nikodemus ini apa? Islam atau Kristen? Ya, kasih lama dikit ya. Penunggu gunung dia. Penunggu gunung. Iya. Oi, Nikodemus, apa? Siapa yang ngomongin saya Kristen apa? Saya. Apa agamanya apa? Kan Kian Santang udah lama. Saya kan di luar semuanya. Ini gua Kian itu. Santuy ini, bukan Kian Santang. Kristen dia. Oh, oke. Kuncen Merapi dia, Kuncen Merapi. Oh, oke lanjut silakan.
Ya, apa nih? Oten menyembah Paulus ya? Waduh. Ya. Mas, Itu tanda tanya itu. Silakan diluruskan. Kalau tanda tanya, ya kematian dia itu Paulus tuh kepada siapa ya? Kepada Oten atau kepada apa ya? kematian Paulus itu kepada siapa? Itu pertanyaannya. Iya, iya. Apa maksudnya kepada siapa? Loh, kok nggak ngerti sampai kematian dia pun kematian dia nih akhir ajal dia itu untuk Oten atau untuk siapa? Paulus. Untuk orang Kristen. Coba kita pakai contoh. Misalnya orang tua Nikodemus meninggal. Itu meninggalnya orang tua Nikodemus untuk siapa? Kok contoh? Itu kan warisan. Hah? Gurunda ngerti Gurunda? Mau masuk? Enggak. udah aku bilang dia ini Gurunda bunuh listrik. Gak mau masuk Gurunda. Apa maksudnya? Enggak. Emang Kan tujuannya simpel buat ini. siapa? Paulus itu kan mati Kenapa nih. mati kok bertujuan? Dia sengaja mati maksudnya? Ya anggap aja dia misinya nih, misinya. Misinya Tapi mati. Kematiannya. Hah? Misinya mati, misinya Paulus itu mati. Buat siapa gitu maksudnya? Iya. Matinya tuh dia untuk siapa? Atau untuk Oten atau untuk apa? Dia tuh Ngerti matinya nggak, bunuh. Mas? Matinya bunuh diri memang. Ini lo Hanya jawabannya. bunuh diri, Mbak. Ini lo jawabannya. Cuma ada nih nggak paham Ken. Denger Untuk aja ya, Ken, apa? satu ya. Untuk apa kau bertanya gitu? Untuk apa? Ya, Mati ada pengen tujuannya. jawab Buat kan siapa? sama seperti kalian itu kan ngomong ada yang harus dijawab. Orang pertanyaan kalau saya, meninggal kamu di rumah yang sakit jawab. buat siapa mereka? Nah, Ken Santu ini denger aja dulu ya. Iya boleh Kau boleh. kan belum paham. Nah, Juma ini ngerti kok. Kalau ngerti mau dialog sama lu, nggak mau ini Gurunda. Iya, kan dia yang jawab, bukan kamu yang ngomong. Tadi nggak mau dialog sama lu, nggak mau. Ya silakan aja Dek, maju Dek. Coba di ini, biar dia disunat pakai kapak. Ah iya ini. Oh, Hidungnya iya. ya Gurunda, hidungnya disunat pakai kapak. Jadi belah dua, kayak kupu-kupu. Ya, Ada, ya udah ya. nggak tahu jawabannya. Untuk siapa? Paulus matinya untuk siapa? Kristus itu siapa ya? Yang ini? Loh, Berapa orang? Udah Apa ganti yang lagi pertanyaannya. Yang diserupakan itu Kristus juga? Atau Isa itu Kristus juga? Berarti ganti sekarang pertanyaannya. Bukan Paulus mati untuk siapa? Ganti sekarang ya. Kristus itu siapa? Kristus itu apakah Kristen? Atau apa artinya lo? Ya nggak tahu lu yang punya agama. Kristus itu apa? Kok nanya ke gua? kalau Kristus aja nggak tahu. Udah, Juma, gimana Juma? Aku nggak dengar Bang. Nah, Ya, Kristus. Kristus itu kan Mesias ya, yang ditunggu-tunggu orang ini yang belum menerima Injil. Kristus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Di mana itu nemunya? Hah? Di mana Nah, nemunya makanya- Kristus itu Kalian ditunggu-tunggu? nggak pernah nemu kan? Iya, nggak Makanya tertulis kalian itu. kan nggak pernah nemu. Itulah. Di Al-Quran pun nggak ada, di hadis nggak ada. Di perjanjian baru ada. Ini sudah, ya sekarang udah modern nih. Di Ya. perjanjian lama Hukum ada. Taurat. Ya hukum Emang nggak di Taurat perjanjian itu kan lama? udah. Hah? Di perjanjian lama ada nggak? Oh. Ya itu kan saya mau bilang ini hukum Taurat itu kan. Nunggu Mesias ada nggak? Iya ini kan saya bilang hukum Taurat itu perjanjian lama kan. Nah ini Iya. udah modern. Siapa yang Mereka masih juga. nunggu-nunggu? Gua baca dari Kejadian sampai Maleakhi nggak ada yang nunggu-nunggu Mesias. Mesiasnya aja nggak tertulis itu di terjemahan PL. Jadi siapa ini yang nunggu-nunggu? Yang nunggu-nunggu ini siapa? Kamu dengar dulu. Gua Jangan denger tapi saya- lu nanya diem. Jangan Gua jawab nggak bukan. tahu. Maunya apa sih ngobrolnya tuh Ini- maunya gimana? Iya sama aja kamu ngomong kamu jawab sendiri. Saya mau ngomong kamu ini. Jadi Kristus itu artinya Mesias. Oke. Terus Ya. terus apa? Ya, Ya. ini udah modern. Ini udah hukum modern, Taurat ya. Itu kan udah modern nih. Ah, Nah, mereka menunggu Mesias itu yaitu Kristus itu.
Siapa artikel yang itu nunggu ya, Mesias itu siapa? Bagi yang yang megang hukum Taurat, yang Oke. belum Apa buktinya yang megang hukum Taurat itu Bapaknya, nungguin kalaupun Yesus? ada Apa Injil, buktinya? mereka nggak percaya ya kalian. Ya, apa buktinya yang megang Taurat itu nunggu Mesias? Di mana buktinya? Silahkan. Di kitab mereka ada, belum tak Nah, bagi di mereka. mana? Kitabnya kan banyak tuh dari Kejadian sampai Betul, bagi Maleaki. mereka. Di mana itu tertulis? Kalau nggak ada, artinya hayalan saja. Aku tanya, kitab Musa itu kitab Musa ada berapa? Ada 5. Ah, kitab Nabi Musa. Nah, sampai Maleaki nggak? Enggak, sampai bilangan dia. Sampai Maleaki, ah? Sampai bilangan. Nah. Ya udah, dari Kejadian sampai bilangan di mana tertulis Yahudi nungguin Mesias? Di mana? Gimana? Nah, udahlah, turun aja, turun. Kamu, aku kak, Nggak nyambung. Nggak ngerti apa-apa kamu ini. Takut apa-apa nih? Takut gue sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Bertanya dikit doang langsung cengok. Dicari dulu itu mengenai Mesias nunggu ditunggu-tunggu oleh yang punya Taurat. Gua sampai bolak-balik gua nggak nemu itu kata Mesias, nggak nemu. Apalagi Mesiasnya nunggu-nunggu ditunggu-tungguin sama Yahudi, nggak nemu juga. Gitu. Kang, masuk Kang. Enggak lah. Mau sibuk-sibuk. Cek. Kemana Nikodemus? Kok turun? Cek 1. Ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ini temanya nih. Aduh, tema ini bikin bergetar nih. Seisi gereja, wih. Berat ya, terlalu berat nih temanya mungkin ya. Saya naikin 1 per jam. Muslim jangan minta naik dulu dong, ini berat. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaan naiknya ya. Ini berat soalnya ini. Saya sekolah-sekolah ini banyak banget Muslim yang minta naik. Mau apa? Waduh, disuruh jangan minta naik malah nambah pada minta naik. Aduh. Ya, R, selamat malam, R, Endah, R, selamat malam, Endah. Bukan. Saya turunkan ya, yang gak jelas. Ayo, yang Muslim jangan minta rek dong, jangan minta naik dulu dong ya, yang Muslim ya. Mohon kerjasamanya. Ini berat nih HP-nya nih, scroll-scrollnya. Yang kadung minta naik dibatalkan aja ya. Yuk, buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Yuk, minta rek aja teman Oten, atau di Jambak. Moderator tolong di Jambak, Otennya moderator. Yang Muslim ditahan dulu ya, sebentar ya. Duh. Berat ya Kang ya?
Iya, ini banyak muslim yang minta naik nih. Entah mau apa. Nih, coba Mister Mongin. Mister Mongin. Naik nggak ngomong lagi. Ya, Mr. Mongin. Mr. Mongin. Gak ada suaranya, Bang. Mr. Mongin. Saya udah di merdu-merdu loh ngomong gini. Mr. Mongin. Aduh. Ayo, silakan teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen silakan naik ya. Ayo naik sini, kita diskusi santai aja ya. Yang muslim tolong ditahan.